Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat, menanamnya secara organik. Berkebun organik apakah cukup kompos dan PJPR? Lebih dari cukup. Ya, berkebun organik atau menanam secara alami tanpa menggunakan bahan-bahan kimia sintetis, baik pupuk maupun obat-obatannya, sebenarnya cukup satu hal saja, yaitu kompos. Kompos yang bagaimana supaya kita cukup hanya satu itu saja, yaitu kompos yang terbuat dari bahan-bahan yang beragam. Jadi mulai dari daun-daunan, sisa buah, kemudian kulit-kulit buah, isinya dari kayunya, ya, kayak serutan kayu, limbah gergajian. Kalau kulit buah misalnya sekam padi, kulit pisang, buahnya misalnya ya sisa-sisa buah yang lebih yang nggak kemakan, bijinya. Jadi semua bagian tanaman itu yang bisa dibuat menjadi kompos yang sangat lengkap nutrisi kandungannya. Apalagi nanti bisa ditambah dengan kotoran ternak, misalnya kotoran sapi, kotoran hewan. Kompos itulah yang cukup single dalam kita menanam secara organik. Jadi kalau PJPR, Plant Growth Promoting Rhizobacter, bakteri perakaran yang mempercepat pertumbuhan tanaman. Nah itu tanpa kita berikan, itu sudah ada di alam. Tanpa kita berikan itu sudah ada di alam. Karena semua tanaman itu di bawahnya, di akarnya itu ada bakterinya itu. Jadi tidak hanya ada di tanaman bambu atau putri malu. Bakteri yang berada di perakaran itu sudah sangat-sangat beragam. Jadi sudah lengkap di dalam tanah itu. Tapi dengan satu syarat, satu catatan, bahwa tanahnya itu full dengan bahan organik. Salah satunya yang paling bagus adalah kompos. Komposnya yang paling bagus adalah yang dibuat dari bahan-bahan yang beragam. Jadi kuncinya cuma satu, kompos. Nanti kalau komposnya yang kita masukkan itu bagus, maka di dalam tanah itu sudah lengkap semuanya. Soil Food Web. Ada komunitas hidup dan kehidupan yang mereka saling berinteraksi, saling bersimbiosis, mutualisme. Seperti itu. Jadi cukup kompos saja. Tanpa PJPR juga tidak masalah. Seperti itu. Cukup kompos saja. Mana lihat. Hasil panen ini. Hasil panen ini Dimas. Coba Mas pegang, Mas, lagi gede nggak ngesok maning. Dimas, dihitung Mas, gue biasa tukang hitung kok. Ya teman-teman, jadi nggak usah risau, cukup kompos saja bisa berkebun. Nah, kalau misalnya komposnya belum beragam bahan bakunya, nggak masalah. Nanti lama-lama akan beragam juga. Jadi setiap yang kita miliki, berhenti dulu biar nanti untuk ini apa? Sini ya, ke sini berhenti dulu. Tawon ya, nggak apa-apa, itu lebah kan teman kita. Sini. Buat screen apa namanya? Kurang lebar ini, dilebarin. Nah itu sip, oke. Jadi jika teman-teman komposnya masih bahan bakunya terdiri mungkin satu atau dua bahan saja, tidak masalah. Pokoknya yang penting buat masukkan ke dalam tanah. Seiring perkembangan waktu, nanti kompos kita akan lengkap juga. Nah, bertani secara organik itu tidak bisa instan ya. Tanah yang kita berikan bahan organik, tanah yang kita rawat, itu biasanya akan memberikan hasil yang optimal, hasil panen yang bagus. Itu
setelah 3 tahun. Itu manakala tanah itu sebelumnya bukan organik. Tapi kalau itu sudah organik sejak awalnya, ya sudah, jalan aja terus, bagus terus. Tapi kalau kita baru merintis, kayak saya misalnya di sawah itu yang baru, maka hasil yang akan kita capai secara optimal itu nanti setelah 3 tahun. Ya, setelah semuanya terkondisikan di dalam tanahnya itu, maka akan memberikan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, mari mulai dari sekarang. Kalau tidak kita mulai, nanti kita tidak akan pernah mendapatkan hal yang terbaik dari bertani secara organik ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.